Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Civic Education Pendidikan Bahasa Arab semester 1 Lokal B. Kami akan mempresentasikan tentang integrasi nasional. Dosen pembimbing Muallim Andri Hidayatullah MPD. Saya Azizah sebagai moderator dan penyampaian materi akan disampaikan oleh Fadliyah Eka Ayuni, Khairun Nisa, Maskana, Rabiatul Aulia, Siti Rahmah, dan Wanda Amelia. Pengertian integrasi nasional. Istilah integrasi nasional berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Istilah integrasi mempunyai arti pembaruan atau penyatuan sehingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Sedangkan istilah nasional mempunyai pengertian kebangsaan, bersifat bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa seperti cita-cita nasional, tarian nasional, perusahaan nasional. Proses integrasi nasional. Proses integrasi nasional biasanya akan dipengaruhi oleh aspek-aspek sosiologis dan antropologis. Dalam prosesnya, integrasi dituntut adanya kesepakatan terhadap nilai-nilai umum yang ada di dalam masyarakat mulai proses. Sosialisasi. Sosialisasi adalah suatu proses seumur hidup yang berkenaan dengan bagaimana individu mempelajari cara-cara hidup, norma dan nilai sosial yang terdapat dalam kelompoknya agar dapat berkembang menjadi pribadi yang dapat diterima oleh kelompoknya. B. Akulturasi. Akulturasi adalah suatu proses sosial yang timbul manakala suatu kelompok manusia dengan kebudayaan tertentu dihadapkan dengan unsur dari suatu kebudayaan asing. C. Asimilasi. Asimilasi adalah pembauran dua kebudayaan yang disertai dengan hilangnya ciri khas kebudayaan asli sehingga membentuk kebudayaan baru. D. Enkulturasi. Enkulturasi merupakan proses mempelajari dan menyesuaikan alam pikiran dan sikap individu dengan sistem norma, adat dan peraturan-peraturan yang hidup dalam kebudayaan. Contoh bentuk integrasi nasional adalah Sumpah Pemuda yang menghasilkan nasionalisme dan menyatukan rakyat Indonesia secara sosial dan politik melalui semboyan satu tanah air, satu bahasa, satu bangsa. Proses integrasi nasional harus melalui fase-fase sosial dan politik. 1. Melakukan pengorbanan sebagai langkah penyesuaian antara banyak perbedaan, keinginan, dan ukuran penilaian. 2. Mengembangkan sikap toleransi di dalam kelompok sosial. Faktor-faktor pendorong dan penghambat integrasi nasional. 1. Faktor-faktor pendorong integrasi nasional sebagai berikut. A. Faktor sejarah yang menimbulkan rasa senasib dan seperjuangan. B. Keinginan untuk bersatu di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. C. Rasa cinta tanah air di kalangan bangsa Indonesia sebagaimana dibuktikan perjuangan merebut, menegakkan, dan mengisi kemerdekaan. D. Rasa rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara sebagaimana dibuktikan oleh banyak pahlawan bangsa yang gugur di medan perjuangan. E. Kesepakatan atau konsensus nasional dalam perwujudan proklamasi kemerdekaan, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Bendera merah putih, lagu kebangsaan Indonesia Raya, bahasa kesatuan bahasa Indonesia. F. Adanya simbol kenegaraan dalam membentuk Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. 2. Faktor penghambat integrasi nasional sebagai berikut. A. Masyarakat Indonesia yang heterogen atau beraneka ragam. B. Wilayah negara yang begitu luas. C. Besarnya kemungkinan ancaman dan gangguan yang merongrong keutuhan dan persatuan bangsa. E. Adanya eksentrisme di antara beberapa suku bangsa yang menunjukkan kelebihan-kelebihan budaya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. F. Lemahnya nilai-nilai budaya bangsa akibat kuatnya pengaruh budaya asing. G. Kontak langsung antara lain melalui unsur-unsur pariwisata, sedangkan kontak tidak langsung antara lain melalui media cetak. Peran masyarakat dalam mengatasi ancaman integrasi nasional. 1. Problematika.
Masalah integrasi nasional di Indonesia sangat kompleks dan multidimensional. Disintegrasi bangsa dapat terjadi karena adanya konflik vertikal dan horizontal sebagai akibat tuntutan demokrasi yang melampaui batas, konflik antara elit politik, lambatnya pemulihan ekonomi, lemahnya penegakan hukum dan HAM, serta kesiapan pelaksanaan otonomi daerah. Problematika dalam integrasi nasional dapat dilihat dari berbagai aspek sebagai berikut. A. Geografi. Letak Indonesia terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan yang memiliki karakteristik yang berbeda-beda. B. Demografi. Pengaruh atau perlakuan pemerintah pusat dan pemerintah atau penyebaran penduduk yang tidak merata merupakan faktor dari terjadinya disintegrasi bangsa. Selain masih rendahnya tingkat pendidikan dan kemampuan SDM. 2. Solusi. Adapun kebijakan yang diperlukan guna memperkukuh upaya integrasi nasional adalah sebagai berikut. A. Menanamkan nilai-nilai Pancasila, jiwa sebangsa dan setanah air dan rasa. Persaudaraan agar tercipta kekuatan dan kebersamaan di kalangan rakyat Indonesia. B. Menghilangkan kesempatan untuk berkembangnya tindakan KKN. C. Meningkatkan ketahanan rakyat dalam menghadapi usaha-usaha pemecah belahan dari ancaman luar. Demikian presentasi dari kami, semoga bermanfaat. Salah khilaf mohon ampun dan maaf. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.